kawan dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai market identification dan analisis pasar. Next. Sebelum lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu dengan saya sendiri, Ilo Made Murniati dengan NIM belakang 76. Saya Arif Christian Leri, NIM 53. Saya Diana Saputra, NIM 41. Next. Adapun topik bahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama ada pengertian, lalu ada tujuan dan manfaat analisis pasar, lalu ada faktor yang mempengaruhi analisis pasar, lalu ada langkah-langkah analisis pasar, kesimpulan, daftar pustaka, dan yang terakhir studi kasus. Next. Nah, sebelum lanjut ke penjelasan materi selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai startup kelompok kami, yaitu Astrogam. Nah, Astrogam merupakan suatu startup yang berfokus pada bidang jasa perbaikan alat elektronik yang dikemas dalam bentuk teknologi. Next. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai startup kelompok kami. Selanjutnya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian analisis pasar. Yaitu merupakan proses untuk mengetahui atau mengidentifikasi dan menilai atau mengevaluasi berapa potensi pasar yang ada, sehingga perusahaan dapat menentukan berapa pangsa pasar yang akan diraih. Daya saing bisnisnya seperti apa juga untuk mengetahui potensi pasar baru. Next. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat analisis pasar. Secara umum, proses analisis pasar dapat memberikan gambaran mengenai target pasar produk suatu perusahaan dalam bisnis yang berkelanjutan, sehingga perusahaan lebih mudah menjangkau pelanggan dan mengakuisisinya sebagai pelanggan yang membeli untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Selain itu, analisis pasar juga membantu perusahaan mengetahui tujuan dari pemasaran produk. Dengan begitu, perusahaan mampu mengembangkan strategi pemasaran untuk setiap produknya, di mana strategi tersebut adalah yang paling sesuai dengan permintaan pasar dan persona pelanggannya. Hal tersebut akan mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko perusahaan untuk mengalami kerugian secara finansial atau sosial selama menjangkau pangsa pasar. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi analisis pasar. Yang pertama, ukuran pasar atau market size. Ukuran pasar ditentukan melalui volume pasar dan potensi pasar. Volume pasar menunjukkan totalitas semua volume penjualan atau jumlah konsumen dan permintaannya yang direalisasikan dari pasar khusus. Yang kedua, tingkat pertumbuhan pasar atau growth rate. Tingkat pertumbuhan pasar atau growth rate akan berbeda seiring dengan jenis bisnis dan lokasi geografis bisnis berbeda. Oleh sebab itu, cara sederhana untuk memperkirakan tingkat pertumbuhan bisnis dalam pasar target adalah dengan perluasan data di luar data historis yang tersedia atau ekstrapolasi data. Yang ketiga, keuntungan bisnis atau profitability. Faktor ketiga dalam analisis pasar adalah keuntungan bisnis atau profitabilitas. Umumnya, probabilitas bergantung pada brand equity, persaingan pasar, dan lain-lain. Yang keempat, struktur biaya perusahaan. Sebelum memasuki pasar, perusahaan harus menganalisis struktur biaya dan segala kemungkinan apakah bisnis dapat bertahan di pasar. Pasalnya, struktur biaya berperan penting dalam mengidentifikasi faktor kunci keberhasilan bisnis. Struktur biaya juga berguna untuk merumuskan strategi untuk mengembangkan keunggulan kompetitif dan menentukan profitabilitas perusahaan.
Yang kelima, saluran distribusi atau distribution channel. Faktor selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah perusahaan perlu menentukan profil distributor dan jaringan distribusi ideal yang bisnis inginkan, sehingga perusahaan juga dapat mengidentifikasi seberapa mudah atau sulitnya melakukan distribusi di pasar tertentu. Yang keenam, tren pasar. Setelah kelima faktor di atas, tentukan tren pasar. Tren pasar adalah pergerakan pasar ke atas atau ke bawah selama periode waktu tertentu atau vertical marketing. Apakah bisnis perusahaan fokus pada pasar musiman atau terkonsentrasi secara geografis atau concentrated marketing? Yang ketujuh, faktor kesuksesan bisnis. Faktor kesuksesan bisnis mengacu pada elemen-elemen yang perusahaan perlukan agar dapat mencapai tujuan pemasarannya. Beberapa contoh faktor tersebut adalah yang pertama, akses ke sumber daya unik yang penting, unique value proposition. Yang kedua, kemampuan untuk mencapai skala ekonomi terbaik. Yang ketiga, akses ke saluran distribusi manapun. Yang keempat, perkembangan teknologi. Selanjutnya, Selanjutnya ada langkah-langkah analisis pasar. Yang pertama yaitu mendapatkan sumber informasi mengenai ukuran pasar, lalu mempelajari tren pasar tertentu dan pertumbuhan penjualan atau sales growth dalam produk, lalu ada memutuskan apa yang bisa menjadi probabilitas bisnis ketika mulai memasuki pasar, serta bagaimana perusahaan akan mempertahankan atau meningkatkan probabilitas perusahaan begitu memasuki pasar, dan mengidentifikasi 5 faktor yang mempengaruhi probabilitas pasar dengan analisis Porter 5 Forge. Selanjutnya ada menganalisis struktur biaya dan segala kemungkinan apakah bisnis dapat bertahan di pasar. Lalu mengidentifikasi seberapa baik hubungan perusahaan dengan pelanggan. Lalu ada menentukan tren pasar dengan mendapatkan data sejumlah pelanggan potensial atau segmen pelanggan. Lalu yang terakhir, akses ke sumber daya unik yang penting atau unique value proposition. Next. Selanjutnya adalah studi kasus, yaitu PT Toyota Astra Motor. Segmentasi pasarnya yang pertama ada segmentasi geografis. PT Toyota Astra Motor memiliki dealer utama yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, yaitu Auto 2000 merupakan dealer utama di daerah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, Bali, Kalimantan, dan sebagian Sumatera. Yang kedua ada PT New Ratna, merupakan dealer utama di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Ada yang ketiga NP Haji Kala CRD.co, merupakan dealer utama untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Yang keempat ada PT Hasirat Abadi, merupakan dealer utama di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku, Ternate, dan Papua. Selanjutnya ada PT Agung Automall, merupakan dealer utama di daerah Bali, Riau, Jambi, Bengkulu, dan Batam. Selain itu, PT Toyota Astra Motor juga memiliki website yang berisi mengenai produk, berbagai informasi aktual, POM, dan komunikasi kendaraan Toyota. Selanjutnya, segmentasi demografi. Segmentasi demografi itu ada 3, yaitu jenis kelamin, produknya yang ditawarkan tidak membedakan gender, artinya dapat digunakan baik pria maupun wanita. Yang kedua,
minimal berusia 17 tahun sesuai undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, menawarkan harga yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan pembeli. Yang ketiga ada segmentasi psikografi, terdiri ada tiga, yaitu kelas sosial. Yang pertama ada kelas sosial, TAM menawarkan berbagai produk dengan berbagai jenis kalangan. Yang kedua, desain yang ditawarkan sangat inovatif. Yang ketiga, jenis, TAM memberikan pilihan jenis kendaraan mini, MPV, sedan, pickup, SUV, dan truk. Lanjutnya, Selanjutnya ada segmentasi perilaku. Yang pertama itu ada spare part Toyota, sangat mudah didapatkan dengan harga terjangkau. Lalu ada kaki-kaki mobil memiliki umur yang panjang dibanding pesaingnya. Yang terakhir tersedia customer care 24 jam. Lalu ada target pasar PT Toyota Astra Motor, yaitu PT Toyota Astra Motor membidik target pasar luas. Toyota juga menargetkan produknya dapat dinikmati untuk semua kelas ekonomi, baik kelas menengah, kelas atas, bahkan hingga kelas yang terendah. PT TAM memiliki pola selektif segmen, yaitu dengan memilih segmen pasar yang benar-benar potensial. Strategi ini dilakukan karena melihat daya beli pembeli yang cukup tinggi setiap tingkatan ekonomi, sehingga perusahaan berani mengambil keputusan untuk menyediakan kendaraan dengan berbagai macam variasi harga. Next. Selanjutnya ada positioning pasar PT Toyota Astra Motor. TAM atau Toyota Astra Motor memiliki beberapa keunggulan dibanding pesaingnya yang lain. Diferensiasi yang paling mencolok adalah dalam diferensiasi produk. Toyota mengenalkan berbagai macam produk dengan inovasi-inovasi yang membuatnya berbeda dengan kompetitor lain. Salah satunya adalah mengenai suku cadang. Suku cadang yang ditawarkan Toyota sangat lengkap dan mudah dijangkau. Terlebih lagi suku cadangnya memiliki harga yang terbilang murah. Kesan ini yang sudah tertanam di sebagian besar konsumen Toyota. Toyota juga memiliki jaringan dealer resmi terbanyak di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Toyota ingin membangun brand image yang kuat setiap di titik wilayah Indonesia. Perusahaan ini juga sudah lama berdiri di Indonesia, sehingga tak heran jika banyak kendaraan dengan merek Toyota berada di jalan raya. Toyota Astra Motor sangat gencar memasang iklan baik di media cetak maupun media elektronik, terutama apabila terdapat produk baru dari mereka. Selanjutnya, ada strategi pasar perusahaan Toyota Astra Motor. Kepuasan pelanggan atau konsumen bagi perusahaan TAM adalah segalanya. Mutlak harus selalu ditingkatkan. Sejalan dengan itu, langkah-langkah strategi promosi dan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan TAM senantiasa diprioritaskan pada kepuasan dan kenyamanan konsumen. Membentuk image seperti di atas selalu menjadi sasaran utama bagi perusahaan TAM agar dapat herming di tengah maraknya kompetisi industri otomotif nasional. Secara umum, program promosi yang dilakukan oleh perusahaan TAM dibagi dalam 3 periode dalam 1 tahun, yaitu program promosi pada awal tahun, promosi pada pertengahan tahun, dan promosi pada akhir tahun. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Analisis pasar adalah suatu proses untuk mengetahui, mengidentifikasi, menilai, dan mengevaluasi berapa potensi pasar yang ada, sehingga perusahaan dapat menentukan berapa pangsa pasar yang akan diraih. Daya saing bisnisnya seperti apa juga untuk mengetahui potensi pasar baru, dan melakukan analisis pesaing. Setelah pasar dan pelanggan dianalisis, langkah selanjutnya adalah menganalisis pemain yang ada di pasar dan strategi bisnis yang mereka gunakan. Kompetisi ini sering dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama pesaing langsung, pesaing yang melayani pelanggan yang sama, mengatasi masalah yang sama, dan memberikan solusi yang sama.
seperti yang perusahaan kita miliki. Lalu persaingan sekunder, yaitu pesaing yang melayani segmen pelanggan yang berbeda tetapi menangani masalah yang sama dan memberikan solusi yang sama seperti yang perusahaan miliki. Yang terakhir, pesaing tidak langsung, yaitu pesaing yang melayani segmen pelanggan yang sama dan menangani masalah yang sama tetapi memberikan solusi yang berbeda. Next. Berikut merupakan daftar pustaka dari kelompok kami. Next. Sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.